Selamat bertemu kembali di dalam channel YouTube Sahat Tobing. Tidak bosan-bosannya saya mengucapkan terima kasih atas dukungan para penonton, para pendeta, guru Injil, pekerja gereja, maupun para lay speaker majelis yang ada dimanapun. Kali ini saya akan memberikan uraian sederhana menyangkut teks yang akan kita gunakan di dalam khotbah pada minggu ini. Minggu ini jatuh pada tanggal 27 Juni 2021. Dan saya mengangkat satu teks dari Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai kepada ayat 41. Saudara-saudara sekalian, seperti biasa saya silahkan membaca Bapak Ibu. Saya menganjurkan agar membacanya dengan teliti, agar tidak terpisah pemahaman kita tentang apa yang menjadi keinginan teks dan bagaimana keinginan teks itu dihadirkan di dalam kehidupan real kita masing-masing. Silakan membacanya. Nah, setelah membaca teks ini, yaitu kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredakan. Nah, teks ini menghadirkan sebuah kisah bagaimana para murid-murid Yesus sebenarnya belum sampai kepada pemahaman yang jelas tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Mengapa? Karena pada bagian ini jelas diperlihatkan kepada kita sebagai pembaca teks saat ini bahwa para murid masih menempatkan Yesus sebagai seorang pemuda biasa, ya anak seorang tukang kayu yang tidak memiliki kuasa. Sehingga menjadi wajar jika para murid itu pun ketika bersama-sama dengan Yesus dalam sebuah perahu untuk menyeberangi sebuah danau menuju sebuah daratan, sangat ketakutan ketika di dalam perjalanan dengan perahu itu. Mereka sangat ketakutan ketika harus menghadapi angin taufan. Meskipun perjalanan para murid itu bersama-sama dengan Yesus. Jadi ya mereka masih menganggap Yesus itu sebagai teman dalam rombongan itu saja. Meskipun Yesus sudah melakukan banyak hal, pengajaran, pendidikan, transfer pengetahuan, dan seterusnya. Nah, memang barulah pada Injil Markus pasal 8 ayat 29, para murid yang dalam hal ini Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, beranjak dari ketidaktahuan tentang siapa Yesus, maka wajar saja jika para murid itu pun ketakutan meskipun mereka bersama-sama dengan Yesus di dalam perahu itu. Bahkan bisa kita saksikan dan kita baca, para murid itu kan terkesan marah kepada Yesus. Karena pada saat angin taufan itu datang, menyerang perahu ini, mengombang-ambingkan perahu ini, bahkan air sudah masuk ke dalam perahu. Mereka sangat marah karena menyaksikan Yesus tertidur. Mungkin saja memang angin taufan yang mereka alami, yang mereka hadapi itu tidak lazim
tidak biasa, seperti yang mereka hadapi ketika mereka melakukan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Meskipun sebetulnya di antara para murid itu kan profesi sebagai nelayan, sehingga harusnya sudah tahu bagaimana cara menghadapi angin taufan di tengah danau itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa mungkin saja angin taufan yang mereka hadapi itu tidak seperti biasanya, sehingga mereka panik, ketakutan yang luar biasa. Sehingga mengapa mereka terkesan marah kepada Yesus, kok sudah seperti ini suasananya, engkau masih tertidur. Akhirnya mereka membangunkan Yesus pada ayat 38. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ada kesan dari teks itu, para murid ingin melibatkan Yesus di dalam menghadapi ancaman bahaya itu. Atau bisa saja para murid sudah kehilangan akal menghadapi taufan itu, sehingga saya melihat bahwa para murid tidak ingin mati konyol akibat serangan badai angin taufan itu. Akhirnya ketika mereka sudah kehilangan akal, mereka tidak mau mati konyol, mereka menyerahkan tanggung jawab kepada Yesus. Ini keputusan terakhirnya. Menurut saya, akibat dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman para murid tentang siapakah Yesus, itulah yang menjadi penyebab para murid ini ketakutan dan panik menghadapi angin taufan ini. Meskipun Yesus ada bersama-sama dengan mereka di dalam rombongan di atas perahu itu, mereka masih saja ketakutan. Bukankah kita juga sering mengklaim kita sudah bersama Yesus, tetapi memang ketakutan luar biasa itu suka juga muncul di dalam hidup kita. Ya, Yesus bangun dan dia mengatakan kepada angin ribut itu, dia mengarah ke danau. Yesus mengatakan, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan menjadi teduh kembali. Itu di ayat 39. Nah, penulis Injil Markus ingin menunjukkan kepada para pembacanya bahwa Yesus adalah penguasa seluruh kosmos dan jagat raya ini. Nas ini memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih besar yang dapat mengatasi kekuasaan Yesus, termasuk kekuasaan yang menjadi penyebab para murid menjadi ketakutan tadi. Jadi, jangan mengandalkan kekuasaan lain, andalkan kekuasaan Yesus. Selanjutnya, Yesus berkata, setelah angin ribut diredakan dan teduh kembali, danau menjadi tenang kembali, Yesus berkata kepada para murid di ayatnya yang ke-40, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya?" Saya membaca ini berulang-ulang. Sepertinya Yesus sedikit jengkel karena dibangunkan secara mendadak ketika Yesus tertidur nyenyak karena tentu sudah terlalu lelah melakukan pelayanan-pelayanan. Itu juga menurut saya wajar.
sekaligus bentuk keprihatinan Yesus terhadap kualitas nalar murid-muridnya yang lambat memahami siapa Yesus di dalam hidup mereka. Para murid menjadi sangat takut karena gelombang air danau yang sudah memasuki perahu dan dibayang-bayangi dengan kebinasaan. Sementara Yesus bisa tidur nyenyak meskipun gelombang besar terjadi. Tentu Yesus berkeinginan agar para murid tetap tenang, tetap tidur dan santai saja menghadapi gelombang besar seperti yang sudah diperlihatkan Yesus kepada para murid. Dia bisa tidur nyenyak, tenang, dan santai. Ya, santai saja, tenang saja. Jangan panik. Namun, kisah berikut justru memperlihatkan bahwa para murid mengalami rasa takut. Itu pada ayat selanjutnya. Meskipun menurut saya, rasa takut yang dimaksudkan di sini tidak sama dengan ketakutan yang mereka alami ketika menghadapi angin taufan. Rasa takut para murid bermakna terheran-heran, takjub, karena angin taufan dapat berhenti karena perkataan, karena perintah Yesus. Dan rasa takut yang bercampur dengan rasa malu menurut saya. Para murid terkesan malu dengan pertanyaan Yesus di ayatnya yang ke-40 tadi. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kita sudah sering sama-sama, Anda juga tidak tetap percaya. Sampai di sini pun kelihatan para murid belum sampai kepada pemahaman yang jelas tentang siapa Yesus. Sampai pada bagian ini pun nalar para murid masih belum aktif. Ketakutan dan kepanikan para murid masih muncul dan masih begitu kuat. Tetapi perubahan rasa takut ketika Yesus memperlihatkan kuasanya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para pelayan-pelayan gereja dimanapun berada. Apa yang dapat kita renungkan? Apa yang dapat kita pikirkan dari teks ini? Ya. Saya merekomendasikan dua hal. Yang pertama, bahwa menjadi pengikut Yesus, maka yang perlu dibangun adalah bagaimana kita memiliki keberanian menghadapi ketakutan. Saya ulangi. Sebagai pengikut Kristus, yang mesti dibangun menurut saya adalah bagaimana kita memiliki keberanian menghadapi ketakutan. Karena sangat tidak mungkin manusia tidak memiliki rasa takut dan ketakutan. Hal yang wajar manusia memiliki rasa takut, bahkan ketakutan. Tentu, maksud saya di sini tidak menganjurkan kita untuk menghilangkan rasa takut
Karena rasa takut dan ketakutan itu sangat manusiawi. Tetapi yang saya anjurkan adalah bagaimana kita menumbuhkan keberanian menghadapi rasa takut dan ketakutan. Sehingga kita akan tiba pada sebuah kesadaran bahwa meskipun klaim-klaim, meskipun kita menganggap bahwa kita sudah mengenal Kristus, kita tetap menghadapi gelombang besar, kita tetap menghadapi ancaman-ancaman di dalam kehidupan ini. Ya. Kita tetap menjalani, kita tetap menghadapi cobaan. Manusiawi itu. Dan itu wajar. Jadi keberanian menghadapi rasa takut dan ketakutan itu menjadi penting. Yang kedua, manusia sudah diberi hikmat. Manusia sudah diberikan pengetahuan. Dan manusia didorong untuk memiliki hikmat, didorong untuk memiliki pengetahuan. Jangan menganggap remeh pengetahuan. Jangan menganggap sepele soal pengetahuan. Saya tidak bicara gelar, tetapi berbicara tentang pengetahuan. Manusia sudah diberi pengalaman untuk menghadapi cobaan. Bahkan gelombang besar yang pernah dilalui, bahkan yang akan dihadapi di depan. Tentu yang penting untuk dicermati sebagai orang beriman di muka bumi ini adalah bagaimana hikmat, bagaimana pengetahuan, bagaimana pengalaman iman itu kita gunakan agar kita tetap tenang, tetap fokus mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Menghadapi cobaan dan gelombang hidup dengan ketenangan, dengan gagah, karena Yesus ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Yesus ada di dalam peristiwa, cobaan, dan gelombang hidupmu. Yesus ada bersama-sama dengan engkau di dalam ancaman bahaya yang akan mendatangimu. Yesus tidak membinasakanmu, karena Yesus ada bersamamu. Sehingga yang dibutuhkan adalah tetap tenang menghadapi cobaan dan ancaman terhadap hidupmu. Kerjakanlah keselamatanmu. Gunakan hikmat pengetahuan dan pengalaman imanmu untuk menjadikan dirimu tetap tenang dan fokus pada pekerjaanmu. Jangan fokus pada ancaman gelombang besar, tetapi laluilah ancaman dan gelombang hidupmu yang keras yang akan menghampirimu. Akhirnya, kiranya Bapak Ibu, para pelayan gereja, pelayan masyarakat, boleh dan silahkan memanfaatkan uraian sederhana saya ini, dan biarlah melalui uraian sederhana yang bisa saya berikan ini, Bapak Ibu, para pelayan Tuhan, pendeta, guru Injil, jemaat, tertolong untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan khotbah dengan baik,
sehingga jemaat-jemaat kita merasa diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi kerasnya hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberkati gerejanya dan memberkati bangsa ini. Salam sehat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita. Amin.